pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Siap-siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum Pak Alim melanjutkan ke materi pembelajaran, silakan anak-anak terlebih dahulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila. Oke, setelah anak-anak semuanya menyanyikan lagu, sekarang Pak Alim perlu saya tekankan kembali kepada anak-anak bahwa bagaimanapun anak-anak harus memiliki sikap yang pertama berkarakter yaitu nasionalis, kemudian yang kedua bersikap jujur, dan jangan lupa anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan supaya pembelajaran kita dapat dilaksanakan dengan baik, gitu ya. Kemudian anak-anak, bahwa sebelum Pak Alim masuk pembelajaran, coba perhatikan di kelas kalian sudah bersihkah belum ruang kelas kalian? Alhamdulillah, itu tandanya bahwa anak-anak di kelas kami ini semuanya adalah anak-anak yang menjunjung sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita di pagi hari, yaitu melaksanakan piket. Oke. Sebelum Pak Alim melanjutkan ke materi, bahwa untuk hari ini Pak Alim akan menjelaskan beberapa ketentuan dalam pembelajaran materi kali ini. Nah, materi kali ini anak-anak, nanti kalian akan belajar tentang binatang halal. Nah, sebelum materi kali ini, Pak Alim sudah menjelaskan tentang makanan halal dan makanan haram. Nah, di situ penggambaran sejatinya bahwa makanan halal dan makanan haram itu adalah makanan yang tidak diperbolehkan menurut syariat Islam. Untuk kali ini Pak Alim akan memasuki KD 3.3, yaitu berkaitan dengan menganalisis, yaitu binatang halal. Kemudian harapan Pak Alim nanti pembelajaran di sini ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama, itu anak-anak bisa menguraikan pengertian binatang halal. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak akan, yang kedua adalah menemukan berkaitan dengan ayat atau hadis tentang binatang halal. Dan yang ketiga, anak-anak yang perlu kita ketahui, anak-anak bisa mengkategorikan binatang-binatang halal. Sebelum Pak Alim berlanjut kepada materi nanti, perlu Pak Alim mengingatkan kembali bahwa Pak Alim akan mengadakan penilaian juga. Nah, penilaian di sini ada 4 yang harus Pak Alim sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama, KI 1, yaitu berupa penilaian sikap yang masuk dalam kategori penilaian spiritual. Nah, spiritual ini adalah tingkat keagamisan anak. Tapi anak-anak sudah terlihat baik semuanya melaksanakan doa dengan khusyuk, maka Pak Alim akan membuat yaitu berupa jurnal observasi. Kemudian yang kedua, anak-anak Pak Alim akan mengenalkan materi yaitu tentang berkaitan dengan penilaian di sini KI 2, yaitu penilaian sikap sosial. Nanti anak-anak akan menilai temanmu. Nah, contohnya Mbak Ais akan menilai dengan Mbak Asyifa. Mbak Ais menilai Mbak Asyifa, Mbak Asyifa menilai Mbak Ais. Tentang apa, Pak? Berupa penilaian sosial. Lembar nanti akan Pak Alim akan bagi. Ya. Kemudian yang ketiga, KI 3, yaitu tentang penilaian pengetahuan. Anak-anak, penilaian pengetahuan ini nanti Pak Alim akan berupa buat tugas kalian di rumah. Anak-anak akan mengerjakan soal, yaitu di link berupa HP di rumah kamu, berupa Google Form yang akan dikerjakan dan akan dikirim kepada Pak Alim. Jadi Pak Alim akan merekap hasil jawaban kalian melalui tugas Google Form. Dan yang keempat, yaitu KI 4, yaitu anak-anak akan bekerja sama berdiskusi dengan kelompoknya
Nanti kalian akan berdiskusi dengan teman-teman semuanya. Setelah diskusi itu kalian nanti akan memaparkan hasil produk kalian, kelompok kalian nanti akan presentasi maju ke depan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Untuk kalian melanjutkan pembelajaran kali ini, coba anak-anak perhatikan terlebih dahulu buku bacaan yang kalian pegang, halaman 62 sampai 65. Silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan. Oke, dibaca terlebih dahulu, dihayati, dimaknai katanya per kalimat yang ada di dalam buku teks tersebut. Oke, sudah selesai? Silakan anak-anak memperhatikan tayangan PPT Pak Alim. Coba diperhatikan gambarnya terlebih dahulu. Jadi anak-anak untuk diperhatikan tayangan PPT yang ada Pak Alim, diperhatikan terlebih dahulu. Di situ ada beberapa binatang. Oke? Pak, Ya. kenapa ada kambing, sapi, sama ayam? Mengapa ada kambing, ada sapi, dan ayam, Pak? Ya. Oh, itu kategori binatang halal. Itu kategori binatang halal, betul tidak? Betul. Oke. Sekarang ada yang tahu apa itu binatang halal, anak-anak? Oke. Binatang halal artinya binatang yang boleh dimakan menurut hukum syariat Islam. Binatang halal itu adalah binatang yang boleh dimakan menurut hukum syariat ajaran agama Islam. Nah, itu berkaitan dengan pengertian. Anak-anak bisa menguraikan tentang pengertian binatang halal. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Sudah dipahami? Bisa? Oke, kita tepuk tangan. Indikator yang pertama. Sekarang indikator yang kedua, anak-anak bisa menemukan ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang perintah mengkonsumsi binatang halal. Setelah anak-anak tadi baca, anak-anak menemukan tidak? Ada yang bisa? Oke? Surat An-Nahl ayat 14. Nah, untuk lebih jelasnya silakan, ada yang berani untuk mencari sumber internetnya? Ada? Oke, ya berani. Silakan. Nah, di situ ada media HP, ada komputer, anak-anak bisa mengaksesnya. Oke, sudah menemukan ya? Sudah menemukan informasi yang diperoleh berdasarkan surat An-Nahl ayat 14. Sekarang ada ayat apa lagi? Oke? Dan di dalamnya ada surat Al-Maidah ayat 96. Ada yang berani untuk mengakses? Ya, silakan. Nah, ada yang berani mencari bahwa surat Al-Maidah ayat 96 itu seperti apa? Sudah menemukan? Sudah. Oke, kembali ke tempatnya. Oke, sudah bisa mengakses. Yang ketiga, sekarang referensinya adalah sumbernya dari hadis. Ada anak-anak yang tahu? Oke. Di dalam hadis Ibnu Majah, ada yang berani untuk mengakses? Oke, kembali. Oke, berani untuk mengaksesnya? Oke, selesai. Oke, bisa menemukan ya? Oke. Nah, anak-anak bisa menemukan ayat Al-Quran atau hadis. Itu ada berapa? Surat? 2. Yang pertama surat An-Nahl ayat 14. Yang kedua surat Al-Maidah ayat 96. Yang ketiga hadis referensinya itu surat, di dalamnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Ada 3 komponen yang harus kita ketahui untuk hari ini. Itu ya. Sekarang yang ketiga, indikator yang ketiga ketercapaian anak-anak, yaitu dapat mengkategorikan, yaitu penggolongan binatang halal. Ada yang bisa? Oke. Penggolongan hewan ada berapa sih? Oh, penggolongan hewan itu ada berapa? Ada yang tahu? Ada 2, yaitu di darat dan di air. Nah, penggolongan hewan itu didasarkan ada 2, Pak, yaitu di darat dan di air. Ada yang tahu hewan yang ada di darat apa saja? Oke. Binatang halal yang hidup di darat antara lain ayam, itik, kambing, sapi, unta, kerbau, kelinci dan lain-lain. Oke, ternyata hewan yang tinggal hidupnya di darat banyak sekali anak-anak ya. Selain dicontohkan tadi ada sapi, ada ayam, ada bebek, ada unta dan lain sebagainya. Itu penggolongan hewan yang hidupnya di darat. Sekarang yang ada dari? Ya. Binatang yang halal
di air adalah semua jenis ikan. Nah, semua jenis ikan, meskipun bangkai, dia termasuk dihalalkan? Iya. Jadi meskipun dia kategorinya bangkai, tetapi tinggalnya di air, itu termasuk dihalalkan. Ada yang tahu lagi? Oke. Itu kok cumi-cumi Kalau udang dan cumi-cumi bagaimana Pak hukumnya? Halal tidak? Halal. Ternyata udang dan cumi-cumi juga di dalamnya termasuk binatang yang dihalalkan. Oke, itulah untuk kali ini. Sebelum Pak Alim melanjutkan, anak-anak silakan saya minta untuk maju ke depan Mbak Sekar. Maju ke depan. Kita sebelumnya anak-anak akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Mbak Sekar nantinya akan memimpin membagi kelompoknya dalam kertas kecil yang di dalamnya nanti ditulis angka dan di sebaliknya adalah nama-nama hewan. Nah, yang kalian ketahui di sekitar rumah kalian, yang sering kalian jumpai hewan-hewan tersebut. Silakan sudah dimulai, tulisi angkamu dan sebaliknya ditulisi nama-nama hewan. Sudah selesai? Sudah selesai? Oke. Paling akan menjadi 4 kelompok. Perhatikan. Kelompok 1 ke depan. Ke depan kelompok 1. Kelompok 1. Oke, kelompok 1. Oke, silakan diambil dan dikerjakan cukup di sini. Melingkar. Bawah. Melingkar ke bawah. Melingkar ke bawah. Kelompok 2, kalian di situ di lembar yang paling bawah, di lembar yang terakhir kalian kerjakan, kemudian kalian tuliskan hasil diskusi kalian melalui produk yang kalian ketahui. Silakan. Dapat apa itu? Nah, ada yang menuliskan burung dara, ada yang kucing, ada lagi? Ada 4. Oke. Terus yang satunya kucing. Nah, di sini yang halal sebutkan, berarti di sini ada burung dara. Yang sini kucing. Ini halal, berarti ini haram. Gitu ya. Dalam diskusi Pak Alim akan menilai yang pertama tadi adalah KI satunya spiritualitas juga akan saya observasi. Kemudian yang kedua penilaian sikapnya juga akan saya observasi, saya tuliskan kembali. Kemudian yang ketiga yaitu KI 4, karena ini masih kerja kelompok maka Pak Alim juga memperhatikan kalian siapa yang bisa diajak kerja kelompok dan tidak. Saya juga akan saya lihat hasil pekerjaan kalian. Sudah selesai ya? Oke. Sekarang saya minta salah satu dari kelompok kita akan memaparkan. Kelompoknya kelompok berapa ini? Kelompok 2. Silakan untuk Mbak Ais dan Mas Syur berdiri ke depan untuk menyampaikan. Mas Hafid dan Mbak Ais silakan untuk berdiri memaparkan hasil pekerjaan kelompok kalian. Cukup di tengah sini. Oke, ke tengah. Menghadapnya ke utara, ke utara. Nah, Pak Alim kami. Yuk berdiri. Sini. Ke utara. Hafid. Nah, oke. Salam dulu terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. binatang yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Ayat Al-Quran Al-Maidah ayat 98 dan hadis riwayat Ibnu Majah. Binatang yang boleh dimakan menurut syariat Islam, binatang halal ayam dan bebek. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kita evaluasi hari ini. Perhatikan yang dipaparkan oleh teman kita tadi, Mas Hafid. Yang kedua, perlu diperhatikan anak-anak. Di situ ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah mengkonsumsi binatang halal. Kalau Al-Maidah ayat 98, betul tidak? 98 atau 96? 96. Berarti kelompok ini perlu dievaluasi ya. Baik, bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah mengkonsumsi binatang halal adalah surat Al-Maidah ayat 96. Oke, kita selesaikan untuk hari ini. Kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk kesimpulan hari ini, pembelajaran hari ini anak-anak semuanya mengenai binatang halal. Yang pertama, anak peserta didik dapat menguraikan pengertian binatang halal apa saja, Mbak? Ada yang bisa?
Iya, oke. Binatang halal adalah. Binatang yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Oke, tepuk tangan. Yang kedua, yaitu anak-anak dapat menemukan ayat Al-Quran dan hadis apa saja. Ada yang berani? Oke, Mbak Najwa. Surat An-Nahl ayat 14, surat Al-Maidah ayat 96, dan hadis riwayat Ibnu Majah. Oke, tepuk tangan. Yang ketiga, yaitu dapat mengetahui pengkategorian binatang ada berapa tempat yang dihalalkan itu. Ada yang bisa? Ada berapa tempat? Dua, yaitu Darat berjahit. di darat dan di air. Macam-macam hewan yang hidup di darat apa saja yang tahu? Oke, apa? Contohnya? Di ayam, Ayam, kambing, unta, kerbau, kelinci, dan lain sebagainya ya. Sekarang yang ada di air, ada yang tahu? Air. Ya, oke. Hewan. Yang hidup di air contohnya Di air. adalah semua Semua jenis jenis hewan ikan. ikan. Baik itu sudah bangkai, itu termasuk juga dihalalkan. Selain ikan ada apa lagi? Ada lagi? Yang tadi? Ada yang tahu? Selain ikan yang ada di air, udang. Selain udang, cumi-cumi. Oke, anak-anak berarti sudah memahami materi kali ini. Terima kasih. Sebelumnya, nanti untuk penilaian KI 3-nya pengetahuan anak-anak, nanti sebelum kalian mengakhiri pembelajaran, kalian kerjakan soal melalui HP kalian di rumah masing-masing. Kalian akan saya kirimkan ke grup kalian. Kalian kerjakan melalui Google Form yang paling kirim, gitu ya. Hasilnya nanti anak-anak akan berarti kalian akan rekap. Itu adalah penilaian pengetahuan kalian, bahwa di situ memuat tentang ada 10 soal berbentuk pilihan ganda. Tinggal pilih A, B, C atau D sesuai dengan pemahaman untuk hari ini, gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Maka hari ini pembelajaran kita selesaikan, kita tutup. Maka bersama-sama Pak Ale minta untuk anak-anak silakan berkemas-kemas. Bukunya kalian kumpulkan di meja depan semuanya. Hasil bukunya dikumpulkan di sini semua. Kumpulkan. Setelah itu kalian untuk berkemas-kemas untuk persiapan berdoa penutup. Oke, baik, silakan untuk memimpin doa penutup. Siap-siap berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap di rumah, tetap belajar, jangan lupa tetap protokol kesehatan. Itu ya. An-nadhafatu minal iman, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kita tutup, silakan untuk bisa meninggalkan ruang kelas. Ya, dari mulai Pak Ais, geser terus.